Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, sekarang kita akan pendalaman untuk materi tilawati PAUD. Strategi pembelajaran Al-Quran untuk pra-TK atau TK tapi usianya PAUD. PAUD itu seberapa sih? Kalau PAUD itu berapa? 3, 4 gitu ya, sampai 5 lah kalau memang dia jarang berinteraksi. 5 tahun juga kadang ngomongnya masih hahaha gitu ya, perlu dipancing. Kecuali yang TK juga kalau dia itu diem saja juga suaranya nggak keluar itu. Ada ya? Anak usia TK kalau orang tuanya nggak aktif mancing dia untuk ngomong itu juga kadang nggak bisa bersuara juga. Nah, makanya ini tilawati PAUD dimunculkan tujuannya untuk menghantarkan agar nanti kelas SD-nya atau TKB-nya sudah terbantu ketika mau masuk materi tilawati jilid 1. Tilawati PAUD ini simpel sekali. Tujuannya anak bisa baca 2 huruf tanpa jeda berharokat fathah itu udah lulus. A sampai ya anak bisa a ba bisa itu. Ya taya maya bisa seperti itu, udah selesai, nggak usah diajarin tilawati PAUD, langsung jilid 1. Karena hadirnya tilawati PAUD ini untuk memancing agar anak itu bisa menyuarakan 2 huruf hijaiyah berharokatan fathah tanpa jeda. Jadi tujuannya apa? Membekali anak agar fasih melafadzkan huruf hijaiyah. Ya semua kita menjadi fasih, menjadi bagus bacaannya itu kan karena terbiasa dipancing dari usia PAUD itu. Menghubungkan kecenderungan dunia anak yang banyak gerak dan sulit konsentrasi. Pengajarannya nggak sama seperti tilawati jilid, karena masih anak usia yang masih memerlukan apa istilah kasih sayang ya. Maka dalam mengajarkannya pun kita menyesuaikan dunia mereka. Persiapan menghantarkan pembelajaran jilid 1 dan seterusnya yaitu menggunakan teknik klasikal baca simak. Tapi meskipun dia itu usia PAUD, klasikal baca simak yang menjadi ciri khas tilawati itu tetap disampaikan. Makanya nanti diatur kapan kita mengajarkan secara klasikal untuk anak usia PAUD, kapan kita melakukan pembelajaran baca simak untuk usia PAUD. Tapi ya nggak perlu juga. Ayo anak sekarang kita klasikal. Apa perlunya kita sampaikan itu ke anak? Anak umur 3 tahun klasikal itu makanan apa? Cukup kita yang ngerti bahwa ketika kita mengajarkan Al-Quran metode tilawati, 2 tahapan itu nggak boleh hilang. Yang pertama ngajar menggunakan klasikal, yang kedua baca simak. Itu mau level PAUD maupun yang sudah jilid atau bahkan ketika Al-Quran, 2 istilah itu kepake terus. Kalau klasikal itu ya berarti baca menggunakan teknik 1, 2 atau 3. Kalau levelnya jilid ya menggunakan peraga. Kalau PAUD ya peraga. Kalau Al-Quran ya sudah Al-Quran, cuma cara menyampaikannya beda. Diklasikalkan dulu. Oh berarti ada kemungkinan itu guru baca santri mendengarkan, ada kemungkinan guru baca santri menirukan, ada kemungkinan baca bersama-sama. Itu untuk istilah klasikal dalam metode tilawat. Targetnya apa? Santri bisa mengucapkan 2 huruf hijaiyah berharokat fathah dengan lancar, 1 ketukan menggunakan lagu ros. Ini sudah bisa, nggak usah PAUD terus, udah naikkan aja jilid 1. Karena jilid 1 itu masih 2 huruf kan, baba, baba, kan seperti itu ya. Nah itu kan sudah masuk jilid 1, ngapain diajari tilawati PAUD? Nggak perlu. Nah ini jadi tilawati PAUD itu targetnya ini. Kalau ketika
beri tes, meskipun usianya 4 tahun tapi sudah kenal huruf hijaiyah, bisa baca 2 huruf, ya langsung jilid 1 saja, nggak usah PAUD. Karena target tilawati PAUD apa? Mengucapkan 2 huruf hijaiyah berharokat fathah dengan lancar 1 ketukan menggunakan lagu ros. Bukan itu belum konsisten. Tapi kalau sudah kenal huruf semuanya, bisa diajarkan ditilawati jilid 1. Baik, media pembelajarannya pernah lihat semuanya ya. Yang pertama mengajar klasikal menggunakan kartu. Yang kedua klasikal menggunakan peraga, kalender. Kemudian untuk baca simaknya menggunakan buku. Materi tambahnya kita bati. Ini materi-materi yang disampaikan untuk anak-anak PAUD. Baik, pembelajaran tilawati PAUD, waktu belajar lamanya 40 kali pertemuan dengan alokasi waktu tiap tatap muka 45 menit. Jumlah siswa atau santri maksimal 15 per 1 guru. Posisi santri hampir sama dengan jilid. Kalau bisa membentuk huruf U atau melingkar huruf O disesuaikan kondisinya. Itu untuk penempatan kelasnya ya. Kemudian prinsip pembelajarannya disampaikan dengan cara apa? Disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. 3 penyampaian ini harus dikuasai oleh guru. Yang pertama apa? Guru menggunakan nyanyian. Ini bunyinya gitu ya. Nanti kita akan praktekkan bersama. Yang kedua menggunakan lagu ros bagi mereka yang sudah pertemuan di 35 sampai 40 pertemuan. Kalau di awal-awal menggunakan nyanyian, ini bunyinya. Kalau sudah ada menguasai, sudah tahu huruf hijaiyah, 2 huruf, 2 harokat, maka diajarkan menggunakan lagu ros. Biar nanti ketika masuk jilid 1 tidak kaget. Oh, yuk seperti kemarin diajarin saya. Jadi sudah langsung masuk. Karena tujuannya tilawati PAUD adalah menghantarkan anak untuk masuk kelas jilid. Melalui pembiasaan, ini akan diuraikan di sini. Yang pertama prinsipnya apa? Ngajarnya menggunakan. Yang kedua nada ros. Yang ketiga melalui pembiasaan. Waktu 45 menit perinciannya seperti ini ya. 5 menit pertama doa pembuka, salam, sapa, senyum, absensi, tanya kabar dan itu ya. Kemudian 5 menit kedua mengajarkan secara klasikal menggunakan peraga. Jadi setelah salam berdoa, nyapa satu-satu. Baik anak-anak, sekarang ibu mau ngambil kartu huruf hijaiyah. Siapa yang tahu huruf ini? Nah, ini huruf apa? Ini bunyinya itu pun diatur nanti. Nanyanya diatur. Perhatikan anak-anak, bunyinya A. Bunyinya A. Bunyinya A, sambil digeser-geserkan. Atas, kanan, kiri, depan, belakang. Itu penanaman konsep. Konsep tentang apa? Tentang arah. Cuma nanti kalau kanan kiri itu kanan kirinya anak, bukan kanan kiri kita ya. Kanan bunyinya A, ikutin ya. Kita bahas A dan Ba ya. Baik anak-anak, ibu bacakan dulu. Ini bunyinya A, anggap huruf alif ya, hamzah. Ini bunyinya A, seperti gesekan. A, bunyinya apa? A. Kanan bunyinya, kiri bunyinya, atas bunyinya, tengah bunyinya, belakang bunyinya. Nah, udah hafal, udah ngerti huruf A. Baik, pinter. Sekarang ibu buka huruf yang kedua. Nggak usah nanya ini apa bunyinya, nggak usah. Kita baru ngajar kok. Perhatikan anak-anak, ini bunyinya ba. Bunyinya ba. Bunyinya ba. Digeser itu 4 kali. Bunyinya ba. Bunyinya atas bunyinya, tengah bunyinya, kanan bunyinya, kiri bunyinya. Itu setiap hari kita bilang atas, kanan, kiri, depan, belakang. Itu mengajarkan anak arah atau konsep tentang arah. Kalau pengen hitungan ya 1 dan 2. 1 ke atas bunyinya A, 1 kanan bunyinya
A. Dua kiri bunyinya A gitu. Kalau dua itu maksudnya suruh dua menyebutkannya dua kali. Depan dua bunyinya A. Paham ya? Gambarnya seperti itu. Ini 5 menit. Satu hari menit kelima mengajarkan peraga ini cuma kita mengajarkan 1 atau 2 huruf saja. Karena 28 huruf hijaiyah itu kita selesaikan 20 pertemuan menggunakan kartu itu ya. Hari pertama A dan Ba, hari kedua Ta dan Tha, hari ketiga Jim, hari keempat Ha, Kho misalnya. Diatur saja. Sekira nanti hurufnya sudah habis, kemudian kita carikan anak yang masih suka ketuker-tuker itu. Jadi intinya 28 huruf hijaiyah diselesaikan di 20 tatap muka. Setiap hari kita ngajarkan 1 atau 2 huruf saja. Misalnya sudah sampai shot itu kan sudah banyak gitu ya. Gabung ba dan shot. Bunyinya baso. Nah, gitu. Kanan bunyinya baso, kiri bunyinya baso, depan bunyinya baso, dan seterusnya itu. Itu kalau sudah pertemuan agak lama ya. Jadi huruf A sampai Ya itu sudah kebaca semua sama anak-anak. Jadi peraga langkah yang kedua adalah mengajarkan peraga kartu, tekniknya klasikal. Setelah peraga kartu 5 menit, masuk ke peraga kalender. Ini berapa menit? 5 menit. Posisikan kalender ini, peraga ini di sebelah kanan agar kita gampang bukanya. 5 menit pertama kita mengajarkan cuma 1 halaman. Berapa? Mengajarkan berapa? 1 halaman ini 5 menit. Kita menggunakan klasikal teknik 2 saja. Apa teknik 2? Masih ingat? Guru santri menirukan. Dalam tilawati ada 3 teknik yang biasa kita sampaikan. Teknik yang pertama apa? Guru membaca, santri. Teknik kedua? Teknik ketiga? Membaca bersama. Untuk level PAUD itu yang dipakai teknik 2 saja. Apa teknik 2? Guru santri. Baik anak-anak, setelah kita belajar menggunakan kartu, sekarang ibu mau bacakan peraga kalender ini. Disimak baik-baik ya. Jadi penyampaian seperti itu, dituntun halus-halus. Ibu baca 1 baris, nanti kamu menirukan. Ayo baca ta'awudz basmalah bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz basmalah sudah pakai ros, tapi materinya masih bernyanyi. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Bareng 1, 2, 3. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya. Bagus. Ini yang warna merah bunyinya. Baik. Sekarang yang warna merah ini bunyinya ba. Bunyinya apa? Bunyinya? Bunyinya? Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ba. Bareng. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ba. Yang warna merah ini materi pokok, jadi harus diulang-ulang. Perhatikan nak, ini bunyinya H. Bunyinya apa? Bunyinya? Yang warna merah bunyinya? Yang warna merah? Ini jim berarti udah diajarkan ya. Baik. Ini bunyinya H. Ini bunyinya Ja. Ini bunyinya H. Ini bunyinya Sa. Bareng. Ini bunyinya H. Ini bunyinya Ja.
ini bunyinya sa. Nah, ketika anak baca kita mengikuti bacaannya biar suaranya jadi semangat karena gurunya ikut semangat juga. Dan yang menjadi perhatian juga ketika kita baca satu baris, ini kan ini bunyinya kan ada jeda, kita jeda itu bisa lihat kondisi anak, yang kita fokus di tulisan. Ini bunyinya ba, ini bunyinya a, ini bunyinya ba, ini bunyinya a. Kalau kondisinya anak tertib nggak apa-apa. Kalau anaknya nggak tertib, kita gini terus, anak-anak udah pada lari kemana itu. Maka setiap kita nyebut huruf, tengok anak itu. Ini kan lagu ya, masih gampang ya. Ini bunyinya ba, ayo perhatikan. Ini bunyinya a. Nah, sambil dilihat anak-anak itu. Ini bunyinya ba, ini bunyinya a. Bareng, 1, 2, 3. Ini bunyinya ba, ini bunyinya a, ini bunyinya ba, ini bunyinya a. Ini 5 menit. 5 menit peraga menggunakan kalender. 5 menit pertama itu 1 halaman. Karena kalender ini setiap tatap muka diajarkan 2 sesi. Sesi setelah kartu, sesi setelah baca simak sebelum penutupan. Kemudian itu sesi pertama ya, peraga kalender sesi 1 klasikal. Menggunakan teknik berapa? Teknik 2. Apa teknik 2? Nah, kemudian setelah itu baru 20 menit membaca buku tilawati. Sebagai apa? Secara individual sebagai bahan evaluasi. 20 menit itu waktunya. Bisa kita nyamperin. Ayo nak. Ini saya jelaskan lebih awal biar nanti tinggal lompat-lompat aja. Misalnya ini hari pertama, siswa kita ada 10 atau 15. Untuk tahap ketiga, baca simak menggunakan apa? Buku sebagai bahan evaluasi. Kita datangi boleh, kita panggil boleh. Anak-anak kan melingkar itu, atau buat letter U. Yang sekiranya apa? Ayo anak-anak, buku kita persiapkan, semuanya pegang buku. Atau enggak pegang buku ya guru yang pegang buku, buku yang nyamperin berarti ya. Gurunya yang nyamperin, disamperin. Nih, Valdi lihat. Bunyinya A, bunyinya A, bunyinya oh bisa, berarti tinggal di checklist nilainya berapa bintang ini. Paham ya? Kalau udah sampai halaman 10 misalnya, itu sudah ada apa? Huruf yang warna merah. Maka sebelum kita minta anak untuk baca, diklasikalkan dulu. Nah, ini yang warna merah bunyinya A. Bunyinya A. Apa bunyinya? Bunyinya ini bunyinya za. Ini bunyinya da. Ini bunyinya ha. Ini bunyinya za. Bareng. Ini bunyinya za. Ini bunyinya da. Ini bunyinya ha. Ini bunyinya da. Oke, guru tinggal nyamperin aja. Ayo kamu maju. Atau kita yang nyamperin ya. Bunyinya apa? Bunyinya? 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 Udah. Gitu doang ya. Jadi pakai lagu boleh. Kalau mempercepat nggak pakai lagu nggak apa-apa. Kan lagu udah di sini tadi ya. Dan nggak harus urut itu. Boleh yang dari bawah dulu, kemudian yang atas, tinggal ditunjuk aja. Yang penting kita nunjuk, dia siap dan bisa baca, berarti dia sudah ngerti. Itu 20 menit untuk evaluasi. Selanjutnya, setelah buku ini selesai 20 menit, sebelum kita tutup, kita ajarkan peraga lagi. Baik anak-anak, sudah pinter-pinter semuanya. Sebelum kita tutup materi, kita lanjutkan peraga halaman 2. Ibu baca, kalian
menirukan. Ini bunyinya kho, ini bunyinya ha, ini bunyinya kho, ini bunyinya sa. Bareng. Ini bunyinya kho, ini bunyinya ha, Ini bunyinya kho, ini bunyinya sa. Sampai selesai baris paling bawah cukup 5 menit. Berarti 5 menit ke 3 tuh 2 3 4 ya, peraga kalender sesi 2. Secara klasikal, alhamdulillah kita sudah membaca hari ini 2 halaman. Insya Allah kita besok lanjutkan halaman berikutnya, baru penutupan. Atau kalau mau ada sesi hafalan, sesi menggambar, silahkan. Intinya poin ini 45 menit sudah kita alokasikan, waktunya sudah sesuai dengan jatahnya masing-masing. Paham sampai sini ya? Baik. Tahapannya seperti apa? Pengajaran klasikal peraga kartu. Fungsinya apa? 1. Pengenalan konsep dan pengenalan huruf. Konsep tadi, konsep tentang arah kanan kiri, apa itu? Depan, atas atau belakang. Mengembangkan potensi otak kanan dan kiri. Kalau banyak gerak kan ini yang akan ngikutin ya, terhipnotis sama gurunya udah. Dan pembelajarannya menjadi happy, tidak diem saja. Ayo, tapi kita gerak-gerak, mengenalkan kanan kiri. Apa? Lah guru PAUD kan beda sama guru SMP ya. Guru SMP mau udah ngerti ini PAUD kok masih sama dengan guru beda. Seperti itu tadi peraga yang kita peragakan. Kalau hari itu mengajarkan 2 huruf ya kita bawa 2 peraga. Disiapkan saja peraganya. Hari ketiga berarti huruf apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Ambil jim, ha. Alif, ba, tanya buat evaluasi nanti. Buat apa? Murojaah nanti. Dan seterusnya. Penerapan klasikan peraga, guru mengenalkan pokok bahasan atau bunyi huruf hijaiyah berharokat fathah. Guru membunyikan A, berarti kan A, bunyinya A. Ini ya, tangan ustadz atau ustadzah diputar kanan ke kiri, depan, bawah dan seterusnya. Guru bertanya pada santri, ini bunyinya A. Ini A ya, apa? A, baik. Bunyinya baca aja ya. Selanjutnya apa? Guru mengenalkan huruf hijaiyah berharokat fathah sambil menanamkan konsep posisi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dan konsep bilangan. Konsep bilangan tadi tinggal tambahin saja. Satu kanan bunyinya A, 2 kiri bunyinya AA. Itu konsep penanaman konsep bilangan. Catatan, kanan atau kiri adalah posisi sebelah kanan atau kirinya anak, bukan kanan kirinya guru. Karena kalau di sini apa jatuhnya? Kiri. Saya kanan, anak jatuhnya. Kalau di sini saya kiri, tapi anak kah? Maka kanan kiri itu harus kanan kirinya anak. Seperti ini untuk kolom kita pengajaran untuk peraga kartu. Hari pertama mengajarkan aba, hari kedua mengajarkan tasa, hari ketiga mengajarkan jaho, hari pertemuan ke-10 cuma huruf shot saja. Huruf shot bukan shot saja yang kita ajarkan. Setelah shot dikuasai, maka dicampur dengan huruf sin boleh, diselingin huruf ro boleh. Ambil apa itu kartu ro dan shot. Depan bunyinya roso, ro sama shot jadi roso ya. Dan seterusnya sampai pertemuan ke-20 huruf ya selesai. Pertemuan 21 sampai 40 mengulang bacaan sebelumnya, diutamakan huruf yang sebagian santri belum menguasai. Secara prinsip 28 huruf hijaiyah diselesaikan 20 pertemuan, sisanya untuk murojaah mengulang huruf yang anak masih suka lupa. Kan itu diajarkan tilawati selama berapa? 40 pertemuan. Apa itu maksudnya? Ini seperti ini diajarkan. Ini peraganya cuma ada 10 halaman, 10 lembar.
Beda dengan jilid, kalau jilid 20. Lah 10 lembar ini halaman 1 sampai 5 itu cuma mengajarkan satu huruf saja. A, bunyinya A gitu ya. Itu sampai 1 sampai halaman 5. 6 sampai 10 itu sudah mengajarkan 2 huruf. Ini bunyinya aba. Nah, misalnya gitu ya. Ini bunyinya daha. Ini bunyinya daha. Ini bunyinya zaro. Ini bunyinya kasya. Ini sudah 2 huruf. Makanya di situ dibagi 3 periode. Periode 1 pertemuan 1 sampai 20 itu menyelesaikan peraga halaman 1 sampai 5. Setiap tatap muka berapa halaman tadi? 2. Dibagi berapa sesi? 2 sesi. 5 menit pertama 1 halaman, 5 menit kedua 1 halaman. Berarti besok pertemuan kedua mulai halaman berapa? Halaman 3. Untuk sesi pertama halaman 4, untuk sesi kedua. Hari Rabu kita mengajarkan peraga halaman berapa? Halaman 5 untuk sesi pertama. Kemudian halaman 1 untuk sesi kedua. Karena ini halaman 6 sudah 2 huruf. Ini diajarkan di pertemuan atau periode pertemuan 21 sampai 30. Jadi pertemuan 1 sampai 20 ini 1 sampai 5 halaman diulang-ulang terus. Paham ya? Menyelesaikan ini aja. Sesi 1 halaman 1, sesi 2 halaman 2. Besok lagi sesi pertama halaman 3, sesi kedua halaman 4. Hari ketiga sesi pertama halaman 5, sesi kedua halaman 1. Besok lagi sesi pertama halaman 2, sesi kedua halaman 3. Terus. Jadi urutannya seperti ini. Periode pertama pertemuan 1 sampai 10 pengenalan huruf tunggal menggunakan nyanyian ini bunyinya dan seterusnya. Peraga sesi 1 5 menit, teknik 2 penyampaian bernyanyi. Pertemuan ke-1 halaman 1, sesi 1 halaman 1, sesi 2 halaman 2. Hari kedua pertemuan kedua sesi 1 halaman 3, sesi 2 halaman 4. Pertemuan ketiga hari ketiga sesi 1 halaman 5, sesi 2 halaman 1. Paham ya? Pertemuan ke-10 sesi 1 halaman 4, sesi 2 halaman 5. Pertemuan ke-11 sesi 1 halaman 1, sesi 2 halaman 2 dan seterusnya gitu ya. Paham ya? Baik, ini untuk penerapan pertemuan 1 sampai 20 menggunakan ini bunyinya. Apa ini? Program Klasika Praga periode kedua pertemuan 21 sampai 30. Latihan pengucapan 2 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berarti untuk peraga klasik, peraga ini klasikal menggunakan peraga ini di halaman 1 nggak ada, halaman 2 nggak ada, halaman 5 nggak ada, adanya di halaman 6. Jadi kalau sudah pertemuan ke-21 halaman 1 sampai 5 sudah tidak diajarkan lagi. Paham ya? Yang diajarkan hanya halaman 6. Maka di sini hitungannya sesi 1 pertemuan ke-21 halaman 6, sesi 2 halaman 7. Besok pertemuan ke-22 sesi pertama 8, sesi kedua 9. Besok pertemuan ke-23 sesi 1 halaman 10 udah habis ini. Halaman 10 udah habis. Maka sesi kedua muter lagi ke awal halaman 6, jangan halaman 1. Udah nggak dibaca itu. Karena kita sudah fokus 2 huruf. Menggunakan nyanyian ini bunyinya dengan 4 nada. Ini bunyinya ba'ah, ini bunyinya haba, ini bunyinya halo. Habis. Kalau masih menggunakan ini bunyinya, maka diurut ke bawah. Karena ke bawah ini dibuat 4 kotak. Ayo bareng ya. 1 2 3. Pertemuan keberapa ini? Periode keberapa? 20. Periode kedua. Dimulai dari pertemuan keberapa? 21 sampai
Menggunakan nyanyian ini bunyinya. Kalau menggunakan nyanyian ini bunyinya berarti apa? Ke bawah. Kalau ke sono nggak ketemu, hilang satu. Yo, ini bunyinya ba'a, bareng tuh 2 3. Ini bunyinya ba'a. Ini bunyinya daha, terus ini bunyinya zaro, ini bunyinya kasya. Mau ke sini boleh, mau ke sini dulu boleh, terserah. Yang penting konsisten, biar anak nggak bingung. Itu ibu kemarin ke bawah sampai bawah, kok sekarang belok ke kiri? Coba bilang terserah ibu, nggak boleh, harus konsisten. Kalau mau ke sini, terus ke sini, terus ke sini ya terus. Berarti ke sini dan seterusnya. Baik, pertemuan ke-30 peraga sudah halaman 6 sampai 10 sudah terbaca 4 kali hatta. Ini sesi periode kedua. Sekarang periode ketiga. Periode ketiga dimulai dari pertemuan ke-31 sampai pertemuan ke-40. Latihan pengucapan huruf hijaiyah menggunakan lagu ros. Kalau lagu ros berarti apa? Dengan 3 nada. Datar, naik, turun. Ayo kita baca ya. 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'a haba tola, bareng. Ini sesi 1 halaman, sesi 2 1 halaman. Tidak menggunakan nyanyian lagi, tapi sudah menggunakan nada ros. Periode 3 pertemuan 31 sampai 40. Sampai sini paham ya? Jadi peraga ini dibuat 3 periode. Periode 1 pertemuan 1 sampai 20 menyelesaikan 5 halaman awal. Periode 2 pertemuan 21 sampai 30 menyelesaikan halaman 6 sampai 10 masih menggunakan nyanyian ini bunyinya. Periode ketiga masih sama yang dibaca halaman 6 sampai 10 tapi sudah menggunakan nada ros. Kalau sudah terbiasa 10 hari itu, siaplah untuk naik ke jilid 1, sudah terbiasa membaca nada ros. Fungsi buku pendalaman dan evaluasi santri bisa dibaca ya. Santri tidak harus sama halamannya. Halaman 1 sampai 33 pembelajaran dengan tanya jawab. Guru bertanya seraya menunjuk buku. Ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya. Itu halaman 1 sampai 33. Untuk halaman 34 sampai 44 santri kan udah lama itu di kelas itu. Dewasanya sudah mulai tumbuh, usianya mulai berkembang. Maka halaman 33 pertemuan ke-33 sampai ke-44, halaman ke-44 santri bergiliran baca tiap baris. Ini sudah diajari tertib anak-anak. Buku ini 1 sampai 33 masih satu kotak. 34 sampai terakhir sudah membaca 2 huruf. No. 33 terakhir masih seperti ini. Nah, bunyinya ini bunyinya ya. Bunyinya baru kita masuk. Ini bunyinya a, ini bunyinya ya, ini bunyinya k, ini bunyinya ya. Bareng dulu. Nah, setelah itu baru apa? Kita nyamperin atau kalau bisa ditunjuk ya ditunjuk, nggak apa-apa. Nah, bunyinya apa? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Selesai. Buku dari halaman 234 itu sudah 2 huruf per kolomnya. Nah, kalau ini kita sudah mengajarkan apa? Nada ros. Anak disuruh maju satu-satu tertib. Yang lain gimana Ustaz biar tertib? Ya disuruh gambar atau menulis menggunakan buku kitabati PAUD. Baik, selanjutnya apa itu? Evaluasi atau munakosah. Munakosah dilakukan dengan membaca, waktunya maksimal 1 anak 5 menit atau 5 halaman. Dengan cara diacak, nggak usah urut.
yang dibaca dari halaman 34 sampai 44. Diacak aja. Satu halaman satu baris bisa, lompat satu baris bisa, oh berarti lulus. Oh berarti udah selesai. Alhamdulillah.